Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Wahyu Anggoro. Oke, di sini saya akan menceritakan dua alur cerita film, yakni Yes Man dan Margin Call. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke filmnya. Let's go. Mari kita ke film yang pertama, yaitu Yes Man. Cerita diawali dengan seorang pria bernama Carl yang dipaksa untuk hangout bersama teman-temannya, yaitu Ronnie dan Peter. Saat Carl sedang berbincang-bincang dengan teman-temannya, dia melihat mantan istrinya sedang bermesraan bersama kasihnya. Carl pun langsung pamit setelah melihat mantan istrinya. Setelah bercerai dengan istrinya, kehidupan Carl berubah. Dia suka menyendiri dan menghindar dari teman-temannya, dan malas melakukan apapun selain bekerja dan bersantai. Dia selalu berkata tidak dan menghindar dari ajakan pergi teman-temannya. Bahkan di pekerjaannya sebagai analis di sebuah perusahaan peminjaman modal pun, Kurt selalu menolak ajuan kredit kliennya. Sampai di mana dia bertemu dengan teman lamanya, Nick. Mereka berdua berbincang-bincang, kemudian Nick memberitahu rahasianya kepada Kurt dan mengajak Kurt ke sebuah seminar. Tentu Kurt pun langsung menolaknya, namun Nick memaksanya untuk datang. Hari-hari membosankan, Kurt pun kembali. Saat Kurt sedang bersantai dan tertidur di atas sofa, dia bermimpi kalau dia mati konyol karena hidup sendirian. Kurt berpikir kalau dia harus mencoba pergi ke seminar itu. Kemudian Kurt pun memutuskan hadir di acara seminar itu, walaupun dengan setengah hati. Di sana Kurt bertemu dengan Nick, dan Nick meyakinkan bahwa Kurt tidak akan menyesal telah datang ke sini. Kemudian pembicara seminar, yaitu Terence, memulai seminar dan mencari seorang yang baru pertama kali datang ke seminarnya. Nick pun langsung menunjuk Kurt. Terence langsung berbicara dengannya. Kurt yang berpikir bahwa yang dikatakan Kurt itu ada benarnya, Terence pun mengajak Kurt untuk selalu berkata yes dan menjanjikan akan ada perubahan dalam kehidupan Kurt. Sepulang dari seminar, ada gelandangan yang meminta untuk diantarkan ke suatu tempat. Awalnya Kurt sempat ragu, dan Nick pun mengingatkannya harus menerima permintaan itu. Kurt pun menerimanya, bahkan dia meminjamkan HP dan uangnya. Setelah mengantar gelandangan itu, mobil Kurt kehabisan bensin dan dia tidak bisa menelpon karena baterai HP-nya habis. Dia berpikir bahwa ini adalah kesialan karena telah mengantar gelandangan itu. Kurt pun memutuskan untuk berjalan kaki ke SPBU. Sesampainya di SPBU, Kurt bertemu wanita cantik. Dia adalah Allison. Kurt pun menceritakan alasannya berjalan kaki ke SPBU. Allison pun menawarkan tumpangan kepada Kurt menuju mobilnya. Sesampainya di mobil, dia sadar bahwa ini bukan kesialan, melainkan keberuntungan karena dia bisa bertemu dengan Allison. Keesokannya, Kurt langsung mendalami materi dan siap menjalani hidup baru dan selalu berkata yes, seperti menerima undangan ke pesta, ajakan nongkrong temannya, dan menyetujui semua ajuan pinjaman nasabahnya. Mengambil kursus seperti kursus gitar, kursus penerbangan pesawat, belajar bahasa Korea, dan dia menghadiri tawaran untuk melihat band di sebuah bar. Kurt terkejut bahwa penyanyi band itu adalah Allison. Akhirnya mereka berdua bertemu dan saling mengenalkan diri karena waktu itu tidak sempat berkenalan. Mereka berdua asik berbincang, dan Allison bercerita bahwa dia mengajar kelas jogging dan fotografi. Allison mengajak Kurt datang ke kelasnya. Kurt pun mengiyakan karena dia sekarang seorang yes man. Sesampainya di rumah, Kurt langsung bergegas tidur agar besok bisa bangun awal. Namun temannya menghubunginya dan mengajak Kurt pergi. Kurt pun tidak menolak. Setelah pergi dengan kedua temannya, Kurt langsung menemui Allison. Dalam kegiatan mereka berdua, hubungan mereka semakin dekat. Kurt mengajak Allison ke pesta kostum Norman dan bernyanyi di panggung. Mereka pun akhirnya resmi berpacaran. Efek positif karena Kurt selalu berkata yes terjadi di banyak situasi. Ketika Kurt sedang menemani Lucy,
mereka bertemu pegawai jutek. Karena pegawai itu berasal dari Korea, Kurt langsung mempraktekkan bahasa Korea yang ia pelajari, sehingga membuat suasana menjadi cair. Di situasi lain, Kurt menolong seseorang yang ingin bunuh diri dengan permainan gitar yang ia pelajari dan bernyanyi lagu yang memotivasi. Kisah cinta Kurt dan Allison berlanjut. Mereka ingin mengadakan perjalanan dadakan dan menuju ke tempat-tempat tujuan secara random. Di perjalanan ini, hubungan mereka semakin erat dan Kurt mengajak Allison tinggal bersama. Sesaat Kurt dan Allison memesan tiket, mereka berdua ditangkap polisi karena Kurt dituduh tidak menyukai Amerika dan membahayakan negaranya. Dengan riwayat dia yang belajar mengemudi pesawat, belajar bahasa Korea, dan melakukan perjalanan mendadak. Kurt diawasi polisi karena dituduh sebagai teroris. Peter pun datang dan menjelaskan bahwa Kurt sedang mendalami materi di seminar dengan selalu berkata yes. Allison yang mendengar itu pun langsung bertanya kepada Kurt, apakah dia benar-benar mencintainya atau hanya sekedar berkata yes. Allison pun marah dan langsung meninggalkan Kurt. Setelah itu, mantan istri Kurt menelpon Kurt untuk bercerita karena sedang berselisih dengan kekasihnya. Stephanie yang terbawa suasana dan mulai menggoda Kurt, tapi untuk pertama kalinya Kurt sebagai seorang yes man menolak dan berkata tidak. Setelah itu Kurt berpikir dia akan terkena sial karena berkata tidak, dan ya, lift yang dia naiki macet di tengah jalan dan mobilnya diderek. Dia langsung menemui Terence, tapi cara dia muncul mengagetkan Terence sehingga mereka berdua kecelakaan. Setelah Kurt siuman, dia berkata bahwa dia terkena sial karena telah melanggar janji kepada Terence. Terence yang mendengar itu langsung mengklarifikasi bahwa Kurt salah paham menggunakan metode yang Terence berikan. Terence menjelaskan kembali bahwa berkata yes itu hanya untuk membuka diri dan mengawali langkahmu. Berkata yes bukan karena kau terpaksa, tapi karena kau tahu dalam hati kau ingin berkata yes. Kurt yang mengerti langsung berlari untuk menemui Allison. Dia meminjam motor Lee. Setelah dia bertemu Allison, Kurt langsung menjelaskannya, dan akhirnya mereka hidup bersama dan melakukan hal baik bersama. Happy ending. Oke, mari kita ke film yang kedua, yaitu film Margin Call. Film diawali dengan pemanggilan beberapa seorang karyawan yang sedang bekerja oleh bagian HRD. Di antara karyawan yang dipanggil itu diantaranya adalah Eric Dead, seorang kepala manajemen risiko. Setelah memasuki ruangan, HRD mengatakan bahwa Eric akan di PHK dan menjelaskan hak-hak yang akan Eric dapatkan. Setelah dikeluarkan dari perusahaan, Eric lalu diminta untuk segera membereskan barang-barangnya di kantor. Saat Eric akan keluar dari kantor, dia bertemu dengan Peter Tullivan. Dia rekan kerjanya. Peter mengucapkan terima kasih pada Eric yang juga atasannya. Saat Eric masuk ke dalam lift, ia mengatakan pada Peter bahwa dia sedang mengerjakan sesuatu yang belum selesai. Ia lalu memberikan flash disk kepada Peter. Setelah beberapa karyawan yang dipecat mulai meninggalkan kantor, dan Roger, seorang manajer senior di perusahaan itu, berbicara di hadapan karyawan yang tersisa untuk memberikan semangat kepada mereka. Adegan selanjutnya, keadaan kantor mulai sepi. Peter membuka flashdisk yang diserahkan Eric kepadanya. Melihat sesuatu yang aneh dalam flashdisk, Peter langsung menelpon Seth, rekan kerjanya yang sedang berada di klub, dan memintanya untuk datang kembali ke kantor bersama atasannya Will. Saat Seth dan Will tiba di kantor, Peter langsung memperlihatkan file yang dikerjakan Eric yang ada di dalam flashdisk. Eric ternyata sedang mengerjakan proyeksi kerugian di perusahaan itu. Will menanyakan di mana keberadaan Eric, dan Peter menjelaskan bahwa ponsel Eric dan orang-orang yang dipecat pada hari itu dimatikan oleh pihak kantor. Kemudian menghubungi Eric melalui telepon rumahnya dan mendapat informasi dari istrinya bahwa Eric tak ada di rumahnya. Will menghubungi Sam dan memberitahukan ada sesuatu yang sangat penting di kantor.
lalu agar meminta Sam kembali lagi ke kantor, dan akhirnya bersedia kembali lagi ke kantornya. Saat Sam sudah tiba di kantornya, Will langsung menjelaskan kepada Sam mengenai file yang ditemukan di dalam flash disk milik Eric. Setelah melihat file itu, Sam juga mencari keberadaan Eric. Will menjelaskan bahwa Eric sepertinya menghilang. Sam yang meminta Will agar menyuruh Peter dan Seth yang sedang mencari Eric segera kembali lagi ke kantor. Scene selanjutnya, saat Peter dan Seth kembali, Sam membawa keduanya bertemu dengan bos mereka, yaitu Jared Cohen, Sarah Robertson, dan Ramsah. Sam menjelaskan kepada Jared dan Sarah tentang pekerjaan Eric yang belum selesai. Jared meminta agar Sam membersihkan data-data yang telah dibuat oleh Eric dari buku-buku perusahaan itu. Jared lalu menyuruh Peter, Seth, dan Will keluar dari ruangan. Sebelum mereka keluar, Jared berpesan bahwa dia ingin mengetahui keberadaan Eric. Sarah kembali ke ruangan dan mengatakan bahwa masalah yang mereka hadapi sangat rumit. Jared dan Sarah kemudian saling menyalahkan, dan Sam meminta izin untuk meninggalkan ruangan karena tak ingin mendengar keributan itu. Saat Sarah dan Jared akan menemui Tart, CEO perusahaan itu, mereka bertemu kembali dengan Peter, Will, dan Seth. Jared menyuruh agar mereka bertiga ikut menemui Tart. Sebelum memasuki ruangan, Jared berpesan kepada semuanya agar mengatakan yang sebenarnya kepada Tart, tanpa ada yang dilebih-lebihkan. Tart kemudian memasuki ruangan. Tart meminta Peter menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan itu. Sesederhana mungkin Peter menjelaskan permasalahan perusahaan yang menyangkut penilaian risiko. Setelah menjelaskan semuanya, Tart kemudian menyuruhnya duduk kembali. Dia bertanya kepada Peter mengenai tujuan dari rancangan pembahasan dibuatnya. Di malam meeting tersebut, Peter menjelaskan bahwa jika aset perusahaan turun hanya dengan 25% saja, maka kerugian yang dialami oleh perusahaan akan lebih besar dari kapitalisasi pasar tengah meeting. Todd membahas performa Sarah dan Jared yang tidak bisa memberikan kontribusi pada perusahaan dan meminta mereka berdua mundur karena apa yang dilakukan oleh Peter jauh lebih berguna. Saat Todd bertanya kepada Jared mengenai langkah yang harus dilakukannya, Jared mengusulkan agar menjual semua aset. Sebelum break meeting, Todd bertanya kepada semuanya, apakah ada orang lain yang mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan itu. Sarah lalu menyebutkan Eric Gale. Todd meminta agar Eric didatangkan ke pertemuan itu. Will mendapat telepon dari istri Eric yang mengabarkan bahwa Eric ada di rumah dan kondisinya baik-baik saja. Will memberitahukan hal itu kepada Sam, dan kemudian Sam meminta Will dan Seth menemui Eric di rumahnya. Sementara itu, Todd menemui Sarah di ruangannya untuk memberitahu kepadanya bahwa dialah yang akan dipecat. Will bertemu dengan Eric dan mengatakan kepadanya bahwa Peter telah menyelesaikan rancangan yang dikerjakan oleh Eric. Will kemudian meminta agar Eric datang ke kantor untuk menjelaskan semua dan pihak kantor akan membayar Eric, tapi Eric menolak ajakan Will. Saat dalam perjalanan kembali ke kantor, Seth menanyakan kepada Will apakah dia akan dipecat. Will menjelaskan kepada Seth bahwa kemungkinan besar dia akan dipecat. Sementara itu, Peter juga bertanya kepada Sam, apakah semuanya akan dipecat? Setelah hari itu, Sam menjawab bahwa semuanya mungkin akan terjadi. Mereka berdua kemudian kembali ke ruangan untuk meeting. Seth yang mengetahui nasibnya di perusahaan itu akan berakhir menangis sedih dalam toilet. Eric akhirnya datang lagi ke kantor dan bertemu dengan Sarah. Sarah mengatakan kepada Eric bahwa dia menyesal telah melakukan kesalahan yang membuatnya dipecat dari perusahaan itu. Sam menemui anak buahnya untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi di perusahaan itu. Dia mengatakan bahwa sebagian besar aset akan dijual dan mereka semua akan membantu agar penjualan itu selesai pada hari itu juga. Sam menjelaskan lagi bahwa hal ini bisa saja merusak reputasi dan karir mereka, tapi sebagai kompensasinya mereka akan dapat bonus cukup besar.
Semua orang langsung melakukan penjualan, masing-masing pada siapa saja yang mereka kira akan tertarik. Menjelang sore, Jared mengatakan kepada Sam bahwa semuanya akan dipecat. Sam lalu menemui Todd yang sedang makan. Sam kecewa pada Todd karena dia tak menghargai apa yang telah dilakukannya pada perusahaan itu. Sam kemudian meminta berhenti. Todd memohon pada Sam agar dia tetap mau bekerja untuknya selama 2 tahun ke depan, karena merasa Sam telah bekerja dengan baik dalam menyelesaikan permasalahan perusahaan. Sebelum pergi, Sam mengatakan bahwa dia akan menerima tawaran itu, tapi bukan karena dia membantu Todd, tapi karena dia membutuhkan uang. Adegan berikutnya, Sam menguburkan anjingnya di halaman rumah mantan istrinya. Mantan istrinya kemudian keluar dan menghampiri Sam. Film berakhir saat mantan istri Sam kembali masuk dan meninggalkannya duduk sendirian sambil menangis. Film pun berakhir. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.